Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan yang kedua dari kompetensi yang ketujuh, yaitu tentang standarisasi perabot kantor. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Terlebih dahulu kita mengulas kembali tentang hiasan kantor yang sudah Ibu jelaskan pada materi yang pertama kemarin ya. Jadi hiasan kantor ini adalah disebut juga office decoration, merupakan benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana yang menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal-hal yang termasuk ke dalam hiasan kantor adalah A. Gambar yang digantung seperti foto pemimpin negara dan wakilnya, gambar lambang negara, peta, poster, dan gambar struktur organisasi kantor. B. Benda seni bisa seperti lukisan, ilustrasi, ukiran, dan patung. C. Vas bunga dan tanaman, baik tanaman hidup maupun buatan. Bisa juga dengan bendera negara. D. Hiasan meja seperti ornamen, figura foto atau cermin. E. Alat penunjuk waktu seperti jam dinding atau jam meja. F. Alat penerangan seperti lampu gantung, lampu meja atau lampu ornamen. G. Penyejuk ruangan seperti AC dan kipas angin. 2. Standarisasi perabot kantor. Standarisasi perabot kantor ini merupakan pedoman dalam menetapkan dan menerapkan ukuran serta bentuk perabot kantor sesuai dengan kebutuhan dan penataan letaknya agar tidak terganggu atau menghalangi aktivitas perkantoran. Ini contohnya adalah standarisasi bentuk meja dan kursi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan pegawai sehingga tidak menghambat kinerja mereka. Untuk standarisasi ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu A. Standarisasi meja kantor. Syaratnya adalah A. Area permukaan meja sampai lantai tidak seluruhnya tertutup. B. Bagian bawah meja harus mempunyai kaki-kaki yang cukup terbuka sebagai tempat sirkulasi udara. C. Permukaan meja tidak memantulkan cahaya berlebihan yang dapat mengganggu kinerja pegawai. D. Luas meja tidak berlebihan sehingga mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan dan tidak mengganggu aktivitas pekerja. Ini adalah gambaran dari standarisasi meja ya. Untuk meja besar atau satu biro, ini untuk meja direksi, ini ukurannya panjangnya 121,5 cm, lebarnya 71 sampai 80 cm, kemudian tingginya 74 cm. Ini fungsinya digunakan oleh pejabat direksi atau pimpinan perusahaan. Kemudian meja sedang atau meja setengah biro, panjangnya 96,5 cm, lebarnya 71 cm dan tingginya 74 cm. Ini fungsinya digunakan oleh kepala bagian. Untuk meja biasa, panjangnya 120 cm, lebarnya 70 sampai 72 cm, tingginya 75 cm, digunakan oleh pegawai biasa atau staf non direksi. Meja khusus disesuaikan dengan penggunaannya. Ini fungsinya digunakan oleh juru ketik, insinyur, dan desainer. Untuk meja rapat disesuaikan dengan jumlah peserta rapat. Fungsinya digunakan dalam kegiatan rapat atau pertemuan, baik dalam jumlah besar maupun kecil. B. Standarisasi kursi kantor. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Memperhatikan bentuk dan ukuran kursinya. 2. Dapat diatur tinggi rendahnya sesuai dengan bentuk tubuh, memiliki bahan yang kokoh. 3. Memiliki jok, penyangga punggung, serta sandaran lengan. 4. Disesuaikan dengan desain interior yang diterapkan dalam ruangan. 5. Pemilihan kursi kantor yang tepat akan berdampak positif dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif selama berada di kantor. Pemilihan kursi kantor harus sesuai dengan ergonomi, yaitu dengan syarat A.
Ketinggian tempat duduk berkisar antara 16 sampai 21 inci atau 40 sampai 53 cm ya, dihitung dari lantai dan harus dapat disetel oleh si pengguna. Bisa dinaik turunkan ya. B. Lebar dan kedalaman tempat duduk harus sesuai standar, yaitu lebar jok kursi adalah 17 sampai 20 inci atau 43 sampai 50 cm dengan kedalaman ini selisih tinggi dari bagian depan hingga bagian yang menyangga bagian belakang tubuh pada tempat duduk atau jok, yaitu sekitar 2 sampai 4 inci atau 5 sampai 10 cm. C. Lumbar support atau memiliki penyangga pinggang. Kursi ergonomis harus memiliki setelan penyangga pinggang sesuai kebutuhan spesifik setiap pengguna. Jadi kalau penggunanya itu orangnya tinggi ya, kursinya bisa ditinggikan. Kalau yang menggunakan atau yang menduduki kursi itu orangnya pendek atau kurang tinggi, maka kursinya bisa diturunkan. D. Sandaran punggung atau backrest dengan lebar antara 12 sampai 19 inci atau 35,5 sampai 48,2 cm. E. Material lapisan kursi terbuat dari bahan yang berpori dan dapat mendukung sirkulasi udara sehingga tidak menimbulkan efek negatif apabila digunakan dalam waktu yang lama. F. Sandaran lengan atau armrest yang dapat disetel dan dilengkapi dengan sandaran kepala. G. Memiliki swivel yaitu penyangga putar. Kursi ergonomis harus dapat berputar dan mempunyai kaki beroda. Ini memungkinkan pengguna untuk dapat meraih sesuatu tanpa harus terlalu merentangkan tubuhnya dengan sudut yang dapat memicu terjadinya cedera. Maksudnya kalau kursinya itu menggunakan roda bisa digeser ke kiri ke kanan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kita tidak perlu merentangkan tangan kita, nanti akan luka, itu maksudnya. 3. Kriteria pemilihan perabot kantor. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam kriteria ini, yaitu 1. Tentukan jenis-jenis perabot kantor yang dibutuhkan. 2. Pilihan perabot kantor yang fleksibel dan multifungsi. 3. Pilihlah perabot kantor yang mudah dipakai dengan desain atau model yang sederhana, tetapi dapat menunjang aktivitas kantor. 4. Cari tahu mengenai kualitas dari perabot kantor mulai dari bahan dasar hingga daya tahannya. 5. Kenali bentuk perawatan kantor agar tetap dapat digunakan di masa yang akan datang. Anak-anak, dari pertemuan 1 dan 2 dapat kita rangkum sebagai berikut. 1. Perabot kantor dapat dimaknai sebagai benda-benda kantor yang dapat terbuat dari kayu atau besi dan berfungsi untuk menunjang aktivitas pekerja kantor yang sifatnya tidak habis pakai atau dapat digunakan berulang kali. 2. Perabot kantor terdiri atas 2 macam, yaitu furniture kantor dan hiasan kantor. 3. Furniture kantor terdiri atas beberapa jenis, yaitu meja kantor, kursi kantor, dan lemari kantor. 4. Hiasan kantor atau office decoration adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana yang menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. 5. Standarisasi perabot kantor merupakan pedoman dalam menetapkan dan menerapkan ukuran serta bentuk perabot kantor sesuai dengan kebutuhan dan penataan letaknya agar tidak mengganggu atau menghalangi aktivitas perkantoran. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian ulang-ulang lagi agar lebih paham. Kemudian untuk hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran, nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.